Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwatal iman, sahabat asli yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk kembali memperbaiki amal kita dan mentaubati dosa-dosa kita. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat mulia yang menemani perjalanan beliau, serta siapapun umatnya yang senantiasa memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan hingga hari kiamat. Teman-teman, sahabat asli, masih dalam kajian lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi hati atau kondisi atau beberapa hukuman-hukuman yang menimpa hati, yang diantaranya adalah hukuman atau hati yang tertutup, hati yang jauh dari rahmat Allah, hati yang sempit, atau hukuman dari akibat maksiat adalah hati yang sempit, yang Allah katakan ma'isyatan dank, hati yang terhimpit, sempit, sehingga kesempitan tadi berpengaruh kepada kehidupan seseorang, karena ada yang hidupnya penuh dengan materi, tidak kurang bahkan berlebihan materinya, tapi hatinya pun tidak merasa lapang, hatinya tidak bahagia dengan banyak harta yang ia miliki. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang sama, yang sekarang berada di halaman 282. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa la tadhunna anna qawlahu ta'ala, ya. Wa la tadhunna anna qawlahu ta'ala di 282. Wala tadhunna anna qawlahu ta'ala dalam surat Al-Infitar, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang taat, al-abrar, maka sesungguhnya berada di Naim artinya di surga, di dalam kenikmatan. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang berbuat fajir, dia ada tempatnya di jahim, di neraka. Kata Ibnu Qayyim, jangan dikira bahwa kalimat tadi hanya, atau ayat tadi hanya khusus untuk kehidupan akhirat. Ya. Mukhtassun biyaumil ma'adi faqat, kata beliau, bukan untuk kehidupan akhirat saja. Bal haula'i fi na'imin fi dawrihimul thalathah, bahkan mereka merasakan kenikmatan, sebaliknya mereka orang-orang fajir merasakan azab, ada di 3 fase. Ya. Wa haula fi jahim fi dawrihim thalathah, sama orang yang merasakan kenikmatan dan orang yang merasakan kehinaan berada di 3 fase ini, enggak cuma di akhirat, kata Ibnu Qayyim. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalb wa salamatis sadr wa ma'rifatir rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amal ala muwafaqati.
Wa ayu ladzatin, Ibnu Qayyim mengatakan, kelezatan mana lagi? Ya. Atau wa ayu ladzatin wa na'im. Adakah yang lebih lezat? Adakah yang lebih nikmat? Ketika hidup di dunia, atyabu min birril qalb. Adakah kehidupan selama di dunia, adakah yang lebih nikmat atau adakah yang lebih enak dari hati yang tenang, hati yang taat? Wasalamatus sadr, jiwa atau dada yang lapang. Wa ma'rifatir Rabbi ta'ala wa mahabbatihi, mengenali Rabb Azza wa Jalla dan mencintainya. Wal amal ala muwafaqatihi, dan beramal atas apa yang Allah perintahkan. Wa halil aisyu fil haqiqati illa aisyal qalbis salim. Bukankah kehidupan itu yang sesungguhnya adalah kehidupan yang isinya adalah hati yang salim, selamat, hati yang sehat, hati yang tidak berpenyakit. Ya, bukankah itu kehidupan kita? Ya, makanya Allah Azza wa Jalla dalam Quran, wa qad athna Allah Ta'ala ala khalilihi bisalamati qalbihi. Allah memuji khalilnya Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam, dengan kondisi hatinya yang salamah, sehat, tidak berpenyakit. Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dalam surat As-Saffat ayat 83 dan 84. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Wa qala hakiyan anhu annahu qala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah berfirman tadi, yauma la yanfa'u malun, hari di mana tidak ada lagi yang harta dan anak-anak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati selamat, hati yang tidak berpenyakit. Wal qalbus salim huwa alladhi salima minasyirk. Hati yang sehat, as-salim, qalbun salim, artinya hati yang selamat dari kesyirikan, penyakit syirik. Wal ghil, dengki, wal hiqd, sama ya, benci atau dengki. Wal hasad juga sama. Wasyuh, artinya bakhil, pelit. Wal kibr, sombong. Wa hubbud dunya war riyasah, cinta dunia dan kepemimpinan. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu minallah, atau singkatnya selamat atau sehat dari apapun penyakit yang menjauhi hati dari Allah Azza wa Jalla. Wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khibrahu, dan selamat atau sehat dari beberapa syubhat. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu, ya, dan dari selamat dari syahwat yang senantiasa melawan perintah Allah. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu, selamat dari setiap kemauan yang menggeser maunya Allah. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, hatinya juga selamat dari setiap apapun yang memutus hubungan hati dengan Allah. Fahadal qalbus salim fi jannatin muajjalatin fid dunya wa fi jannatin fil barzakh wa fil jannati yaumil ma'ad. Nah, hati yang tentram seperti ini itu dirasakannya di dunia, di barzakh, dan di surga Allah Azza wa Jalla. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah sempurna keselamatan hati dan kesehatan hati, mutlak tidak sempurna, sampai ia selamat dari beberapa penyakit. Beliau sebutkan 5. Pertama, min syirkin yunaqidu tauhid, dari kesyirikan yang membatalkan tauhid. Wa bid'atin tukhalifus sunnah, ya, bid'ah yang menyelisihi sunnah. Ini penyakit-penyakitnya. Wa syahwatin tukhaliful amr, syahwat yang selalu mengajak untuk menyelisihi perintah Allah.
wa ghaflatin tunaqil dzikr, kelalaian yang membatalkan atau berdampak kepada melalaikan seseorang dari zikir. Wa hawan yunaqidu tajrid wal ikhlas, hawa nafsu yang mempengaruhi tajrid dan ikhlas. Wa hadhil khamsah hujubun 'anillah. 5 ini yang mampu menghijab hati dari Allah. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun tatadammanu afradan la tanhasir. Dari 5 ini setiap satunya itu ada turunan-turunannya yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya penyakit tersebut. Baik, walidzalik ishtaddat hajatul 'abdi bal daruratuhu ila an yas'alallaha an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Oleh karena itu menjadi sangat penting seorang hamba sangat butuh untuk meminta kepada Allah agar hatinya terus ditunjukkan jalan yang lurus. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadhihi da'wah. Tidaklah seorang hamba sangat memerlukan doa tersebut. Ya, sebab walaisa syai'un anfa'alahu minha. Tidak ada yang lebih manfaat dari doa agar dijauhkan hatinya dari kesyirikan, dari kelalaian, dari syubhat, dari lain-lainnya, dari syahwat dan lain-lain. Fa inna siratal mustaqim yatadammanu 'uluman wa iradatin wa a'malan wa turukan zahiratan wa batinah tajri 'alaihi kulla waqt. Karena siratal mustaqim ini mencakup di dalamnya ilmu, iradah, amalan, ya, turukan zahira maksudnya meninggalkan hal-hal yang secara bisa dilihat secara kasat mata dan tidak dan lain sebagainya. Fatafasilus siratal mustaqim qad ya'lamuha al-'abd wa qad la ya'lamuha. Penjelasan tentang mendetail tentang penjelasan siratal mustaqim itu ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Wa qad yakunu ma la ya'lamu akthar mimma ya'lam. Bahkan ada yang sudah tahu katanya, tapi yang tidak dia tahu lebih banyak daripada yang dia tahu. Ya, wa ma ya'lamuhu qad yaqdiru alaih wa qad la yaqdiru alaih wa huwa min as-siratal mustaqim wa in ajiza anhu wa ma yaqdiru alaih qad turiduhu nafsuhu wa qad la turiduhu kaslan wa tahawunan aw liqiyami mani'in wa ghairi dzalik wa ma turiduhu qad yaf'aluhu wa qad la yaf'aluhu wa ma yaf'alu. Ini tentang selanjutnya yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Kadang kita mau tapi belum ada kesempatan dan lain sebagainya. Maksudnya amal soleh, tujuan atau siratul mustaqim bisa demikian. Wa hadza kulluhu waqi', di halaman selanjutnya. Wa hadza kulluhu waqi'un sarin fil khalq fa mustaqilun wa mustaqtir. Baik. Walaysa, di bawahnya walaysa fi tiba'il abdil hidayatu ila dhalik bal mata wukila ila tiba'i hila bainahu wa baina kudzalikul wa hadha huwa al-irkas alladhi arkasahu Allahu bil munafiqina bi dzunubihim. Intinya dari beberapa hal yang di atas tadi tentang siratul mustaqim, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang jalan Allah berikan as-siratul mustaqim atau ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, war-Rabb tabaraka wa ta'ala 'ala siratil mustaqim fi qada'ihi wa qadarihi wa nahyihi wa amrihi fayahdi man yasha'u ila siratihil mustaqim bi fadlihi wa rahmatihi wa ja'alahu al-hidayata haitsu tasluh. Dan Allah azza wa jalla, Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah itu memberikan petunjuk kepada Allah siapa yang Allah kehendaki, bi fadlihi dengan keutamaan yang Allah miliki, wa rahmatihi dengan kasih sayang Allah, wa ja'alahu dan Allah menjadikan ia hidayah haitsu tasluh, yang baik baginya dimanapun dia berada. Wa yasrifu man yasha'an siratal mustaqim, sebagaimana Allah palingkan siapa yang Allah kehendaki dari jalan yang lurus ini. Bukan karena Allah semena-mena, tapi dengan sifat Allah yang adil, bi'adlihi wa hikmatihi, dan hikmah yang ada dalam setiap keputusan Allah, li'adami salahiyatil mahal, karena tempatnya nggak cocok. Atau gini, orang ini rasa-rasanya kenapa dijauhkan dari hidayah, karena dia nggak mempersiapkan
dirinya untuk bisa dapat hidayah gitu maksudnya. Wa dzalika mujibu siratihil mustaqim alladhi huwa alaih. Ya. Fa huwa ala siratin mustaqim wa nasaba li ibadi min amri siratan mustaqiman da'ahum jami'an hujjatan minhu wa adla. Singkatnya, teman-teman dan rahmati Allah, di pembahasan ini sampai menuju pasal yang baru, bahwa itu masih sampai bawah terus, saya singkat saja, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kuasa untuk memberikan hidayah hati ini kepada jalan yang lurus dan kepada yang Allah kehendaki. Bagi mereka yang senantiasa mencari hidayah, ya, berusaha menggapai hidayah Allah, Allah akan bukakan jalannya. Bagi mereka yang hanya berpangku tangan, tidak melakukan ikhtiar atau tidak berusaha untuk menggapai hidayah-hidayah Allah, maka kondisinya akan sama seperti sedia kala. Allah tidak kunjung memberikan hidayah kepada hatinya. Baik, ikhwatal iman, teman-teman taslim, sahabat taslim yang dirahmati Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan di antara hukuman yang besar atas dosa kepada hati adalah keluarnya hati dari koridor Shiratal Mustaqim, baik di dunia dan akhirat. Ya, hati itu tidak lagi diarahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Hati itu tidak lagi diarahkan oleh Allah untuk berbuat ketaatan, dia malah dipalingkan oleh Allah ke jalan yang selain Shiratal Mustaqim. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu penting kiranya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus, dan kita selalu berdoa di setiap sholat kita, bahkan di setiap rakaat kita senantiasa berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim yang menjadi penggalan dalam surat Al-Fatihah, yang tanpa kita membacanya sholat kita tidak sah. Minimal 17 kali. 17 kali dalam sehari, karena 17 itu ada 17 jumlah rakaat. Ya, 5 waktu dalam sehari dan semalam. Minimal kita 17 kali meminta kepada Allah agar diberikan atau dituntun agar terus diberikan jalan menuju jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.